Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita masuk ke materi terakhir sebelum ujian akhir semester. Materi terakhir tentang pasar dan kesejahteraan. Nah, ini saya ambil dari e-book, dari referensi utama yang pernah saya kasih tahu di pertemuan pertama. Kita akan lihat bersama, saya akan bacakan e-book untuk pertemuan hari ini, bab pasar dan kesejahteraan. Baik, di sini kita lihat Islam mendorong tata kelola ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif, material dan spiritual di dunia dan di akhirat. Pasar sebagai institusi tata kelola ini diharapkan tidak hanya memusatkan perhatiannya pada efisiensi dan utilitas individual, tetapi juga menyediakan ruang yang memadai bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Sebagai pembuka, saya kutip Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Dan apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Kita masuk ke makna ekonomi pasar. Makna ekonomi pasar, sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi mikro modern, adalah berkembangnya kegiatan produktif manusia yang difasilitasi oleh kemampuan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Masyarakat akan memperoleh kesejahteraannya jika mesin-mesin produksi dapat terus ditingkatkan untuk merespon konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Apabila dua kepentingan yang berbeda ini dapat bertemu dalam keseimbangannya, maka ini diyakini sebagai keberhasilan dari ekonomi pasar. Melalui bab-bab sebelum ini telah dijelaskan bahwa pasar bebas mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien untuk memproduksi barang dan jasa sebagai komoditas konsumtif masyarakat luas. Mengikuti optimalitas Pareto, capaian dari pasar bebas ini akan dapat diwujudkan jika memenuhi kondisi tingkat transformasi marginal Y untuk X atau marginal rate of transformation MRT-YX sama dengan tingkat substitusi marginal barang X untuk Y atau marginal rate of substitution atau MRS-XY atau MRT-YX sama dengan MRS-XY. Di sini saya akan skip aja, langsung ke kegagalan pasar. Al-Haritsi mencatat pengalaman penduduk Madinah yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta agar ditetapkanlah satu harga untuk mereka. Rasulullah pun bersabda, sungguh Allah dialah yang menentukan harga, yang maha menahan, maha meluaskan, lagi maha memberi rezeki. Dan aku berharap untuk bertemu Allah dan tidak ada seorang dari kalian meminta pertanggungjawabanku atas kezaliman dalam darah dan harta. Berangkat dari sini, fuqaha klasik dan ahli ekonomi Islam modern bersepakat bahwa Islam sangat mengapresiasi mekanisme pasar sebagaimana mestinya. Diakui bahwa mekanisme pasar mampu memberi pembagian output dan alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks ini, secara prinsipal, pemerintah tidak perlu bersusah payah menetapkan harga pasar, namun dalam situasi dan kondisi tertentu masih terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menetapkan harga pasar. Kita bahas tentang penetapan harga. Telah dijelaskan pada bagian sebelum ini bahwa harga memainkan peran yang vital dalam mekanisme pasar. Harga yang stabil akan menggerakkan perekonomian nasional pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, sedangkan harga yang bergejolak terus-menerus akan mendorong perekonomian ke dalam jurang resesi. Meskipun demikian, konsep mekanisme pasar dalam Islam berbeda dengan ekonomi pasar kapitalis. Moh Arsa tahun 2015 menyatakan bahwa mekanisme pasar Islam memenuhi dua asumsi. Pertama, permintaan dan penawaran dalam pasar harus bekerja sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, para pelaku pasar adalah termasuk dalam pengertian Islamic man. Oleh sebab itu, harus dipastikan bahwa harga pasar yang terbentuk merupakan hasil positif dari bekerjanya permintaan dan penawaran yang sehat.
Namun demikian, pasar dalam kerangka kerja Islami tidak berarti terlepas dari hal-hal yang menyebabkan pasar terdistorsi sehingga pemerintah pun berhak menetapkan harga pasar. Selalu saja muncul perilaku oportunistik yang ingin memanipulasi pasar. Dalam hal penetapan harga ini, fuqaha dan ahli ekonomi Islam memiliki pendapat yang beragam. Merujuk pada hadis di atas, mayoritas fuqaha sepakat bahwa mematok harga merupakan suatu kezaliman sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Tapi sebagian fuqaha lainnya seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan latar belakang dari pilihan Nabi Muhammad SAW yang tidak mematok harga. Salah satunya adalah bahwa hadis di atas bukanlah sebuah aturan umum, tapi berkaitan dengan keadaan yang khusus. Di Madinah saat itu tidak diketahui secara pasti oknum yang memanipulasi pasar. Oleh karena penjual tidak dapat diidentifikasi, maka harga yang dipatok merupakan sebuah kezaliman. Tapi pada kasus yang lain, ketika orang-orang terlibat dalam perselisihan atas transaksi mereka, Rasulullah SAW ternyata menetapkan harga yang dapat disepakati oleh para pihak. Jadi, ekonomi mikro Islam mengakui bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga selama pasar bekerja secara sehat. Jika kemudian ternyata pasar menampakkan situasi yang berbeda, peran pemerintah untuk menetapkan harga menjadi dibenarkan. Ekonomi pasar memang menaruh perhatian yang kuat bekerjanya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dari sini, teori ekonomi mikro dibangun untuk menjelaskan bagaimana keduanya menjadi pusat berkembangnya kegiatan ekonomi modern. Sementara itu, ekonomi mikro Islam menempuh jalan yang berbeda dengan memusatkan fokus ilmiahnya bukan hanya kepada mekanisme pasar. Produksi dan konsumsi hanya menjadi bagian kecil dari ekonomi mikro Islam dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual melalui mekanisme pasar dan non-pasar. Surat At-Taubah ayat 60 memberi contoh bagaimana Islam membangun kesejahteraan bagi sebagian kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi pemerintah. Atau dengan kata lain, bekerja di luar mekanisme pasar. Ya, di sini kita lihat surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang Allah wajibkan dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yaitu surat At-Taubah ayat 60. Lalu selanjutnya kita masuk ke distorsi pasar. Distorsi pasar merujuk pada hal-hal yang menjadikan mekanisme pasar tidak lagi sehat. Pasar boleh jadi dimonopolisasi atau dibuat untuk menjauh dari idealita pasar persaingan sempurna yang menjadikannya tidak lagi efisien. Basar tahun 1997 menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan distorsi pasar, yaitu 1. Pasar tidak mencukupi, 2. Informasi tidak simetris, dan 3. Alokasi sumber daya tidak efisien. Pasar yang tidak mencukupi berarti terdapat pengubahan pasar persaingan untuk dimonopolisasi. Terutama dalam hal ini adalah ketika monopolisasi terkait dengan sumber daya strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Nabi Muhammad SAW melarang tegas monopolisasi karena akan menyebabkan kelangkaan barang dan harga naik tajam. Ya. Siapa saja yang mengambil laba dari monopoli sehingga menaikkan harga untuk saudara muslimnya, maka dia telah berdosa. Baik, informasi yang tidak simetris juga menjurus kepada pasar yang terdistorsi. Sebagai contoh adalah industri manufaktur yang mematok harga tinggi, tapi karena produk-produknya bermuatan teknologi, masyarakat kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, boleh jadi harga yang tinggi ini disebabkan oleh kolusi antar perusahaan. Alokasi sumber daya yang tidak efisien sejatinya buah dari monopolisasi pasar. Jika pasar persaingan dimonopoli, maka akan berakibat pada penggunaan sumber daya yang sembrono, sehingga masyarakat harus menanggung beban secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi akan mengurangi surplus konsumen, dan secara sosial, penggunaan sumber daya yang sembrono akan mengurangi kualitas lingkungan hidup. Dan yang selanjutnya adalah rekayasa permintaan atau buy najasji. Dari sisi permintaan, distorsi pasar dapat terjadi ketika ada oknum yang merekayasa pasar melalui manipulasi permintaan. Ya, dalam hal ini diperlukan seorang kom yang bertugas untuk pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi sehingga menggiring opini masyarakat melakukan hal yang sama. Padahal sebenarnya si kom ini tidak pernah membeli barang yang dia tawar dengan harga tinggi tersebut. Transaksi semacam ini disebut buy najasji.
Saya akan langsung skip ke halaman berikutnya, ke rekayasa penawaran atau ihtikar. Ihtikar barangkali merupakan contoh rekayasa penawaran yang paling jelas dalam mendistorsi pasar. Berasal dari kata al-hukr, yaitu berarti alzum wa isa al-mu'asyarah. Maka ihtikar merujuk pada penimbunan barang atau hoarding, terutama apabila ada kelangkaan di pasar agar harga barang naik barang naik tajam. Tindakan penimbunan ini tidak harus hanya dilakukan oleh satu perusahaan, tapi juga oleh banyak orang melalui kolusi. Dengan kata lain, hakikat pelarangan monopoli adalah kepada tindakan yang mendistorsi pasar melalui rekayasa penawaran. Fuqaha klasik memiliki pendapat yang beragam tentang ihtikar. Ibnu Qudamah mengharamkan ihtikar oleh karena dapat membahayakan nyawa manusia apabila jika barang yang ditimbun ialah barang kebutuhan pokok. Nah, ini contohnya yang ketika lagi heboh-hebohnya pada saat pandemi COVID-19 adalah kelangkaan masker ya. Gitu. Itu bisa dibilang di sini Al-Shirazi menghukumi ihtikar sebagai makruh tanzir, sedangkan Al-Subki menetapkannya sebagai makruh tahrim. Sementara itu Al-Baji menyatakan bahwa hukum haram ihtikar bukan hanya pada penimbunan barang kebutuhan pokok, tapi juga pada barang lain yang memang dibutuhkan banyak orang. Nah, contohnya seperti kayak masker tadi yang sangat dibutuhkan banyak orang ketika pandemi COVID-19 ya. Lalu itu dijadikan penimbunan pada orang-orang yang menimbun masker dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Namun ekonomi Islam modern melihat lebih jauh masalah ihtikar sebagai aktivitas yang merekayasa penawaran sehingga dapat mendistorsi pasar dan mengubah keseimbangan ekonomi secara artifisial. Masalah utamanya adalah melalui ihtikar, penjual atau produsen sengaja menahan barang agar mereka menikmati harga yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya jika mereka mau harga dapat ditetapkan lebih rendah tanpa harus menanggung rugi. Kuasa pasar atau market power yang dimiliki monopolis memberinya ruang untuk menetapkan harga semaunya. Ketika maksimisasi laba menjadi tujuan utamanya, boleh jadi harga ditetapkan jauh lebih tinggi dari harga normal. Ya, ini persis banget contohnya kayak kelangkaan masker dijual dengan harga semaunya dan setinggi-tingginya ya, dan ditahan oleh mereka gitu ya, ditimbun. Nah, di sini kayak gambar 10.3 ada kurva yang menjelaskan bahwa pada dasarnya ihtikar itu dimaksudkan untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan cara menetapkan harga yang tinggi pula, yaitu pada P1 dan barang yang ditawarkan sebanyak Q1 ya. Di sini P dan di sini P1 ya. Harga ini didapatkan ketika MC sama dengan MR. Ini garis MR, lalu ini lengkungannya MC. Sebagaimana yang berlaku pada prinsip maksimisasi laba. Namun bedanya dalam ihtikar, maksimisasi laba dilakukan dengan cara rekayasa yang diharamkan. Ya, jadi ini tuh udah jelas sifatnya haram. Dari sini laba yang diperoleh adalah seluas persegi panjang. Nah, ini adalah laba ya. Ini seharusnya laba tanpa ihtikar dan ini laba yang diperolehnya. Jika penjual tidak melakukan ihtikar dan apalagi memiliki solidaritas sosial dengan sesama, maka ia dapat menetapkan harga yang lebih rendah P2, yaitu ketika MC sama dengan AR. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak menahan, tapi dia ada rasa sosial, gitu. Ketika MC ini dia pakai harga yang rendah, gitu ya. Ini garis MR. Pada tingkat harganya jumlah barang yang ditawarkan adalah Q2, lebih banyak daripada barang yang ditawarkan melalui ihtikar. Namun demikian, karena harga yang ditetapkan lebih rendah, maka penjual mendapatkan laba seluas persegi panjang lebih sedikit ketimbang laba yang diperoleh melalui ihtikar. Gitu. Ya. Jadi memang
Kalau misalnya sebetulnya sama-sama bisa dapat laba, tapi bedanya kalau tanpa ihtikar itu labanya mungkin sedikit gitu. Cuman karena manusia berasa kurang puas, dia ditahan dulu barang itu untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya dan dia menjual dengan semaunya. Nah, ini haram. Oke, pembahasan selanjutnya ke eksternalitas. Transaksi ekonomi boleh jadi menimbulkan dampak yang harus ditanggung oleh para pihak yang tidak terlibat dalam transaksi ini. Dalam ekonomi mikro, dampak ini disebut sebagai eksternalitas, yaitu biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang dirasakan oleh A karena B tanpa ada kompensasi dari B ke A atau pembayaran manfaat dari A ke B. Ya. Eksternalitas dapat bersifat positif ketika efek transaksi memberi manfaat kepada pihak lain dan bersifat negatif jika efek transaksi menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pihak ketiga. Contoh eksternalitas positif adalah taman kota yang dirawat dengan baik. Setiap kali jalan-jalan ke pusat kota, kita menikmati indahnya taman-taman tersebut, tapi kita boleh jadi tidak perlu membayar keindahan ini oleh karena taman kota dibiayai dengan dana CSR perusahaan misalnya. Sedangkan contoh eksternalitas negatif adalah polusi lingkungan karena banyak perusahaan yang membuang limbahnya langsung ke udara atau ke sungai. Polusi ini akan menimbulkan dampak kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat, padahal masyarakat tidak terlibat langsung dengan proses produksi perusahaan. Nah, ini contoh yang negatif. Sebagai sebuah kebijakan publik dalam mempromosikan kesejahteraan, eksternalitas positif perlu didukung dengan subsidi yang tepat. Perusahaan yang menghasilkan eksternalitas positif perlu disubsidi agar mereka bersedia memproduksi outputnya lebih banyak sehingga dapat dinikmati masyarakat luas. Perusahaan yang berbasis pada research and development atau R&D juga layak disubsidi agar semakin giat dalam memproduksi output yang berkualitas. Jika semakin banyak barang manufaktur berkualitas tinggi ditawarkan ke pasar, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan material yang lebih baik. Sedangkan untuk eksternalitas negatif, barangkali pajak pencemaran dapat dikenakan kepada perusahaan yang memberi polusi lingkungan. Hasil pajak kemudian dapat digunakan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Cara yang lainnya adalah mewajibkan perusahaan untuk menyediakan sarana pengolahan limbah, sehingga residu yang dihasilkan dari proses produksi tidak lagi mencemari lingkungan. Prinsipnya, eksternalitas memerlukan intervensi kebijakan pemerintah oleh karena konsekuensi dari eksternalitas ada di luar mekanisme pasar. Pihak yang terkait perlu menginternalisasi efek yang ditimbulkan dari kegiatan produksi dan konsumsi mereka ketika hal ini menimbulkan beban dan manfaat bagi pihak lain. Baik, selanjutnya redistribusi pendapatan. Mekanisme pasar memang menyumbang banyak kebaikan dalam pengaturan ekonomi. Meski demikian, beberapa persoalan seperti eksternalitas dan distribusi pendapatan ternyata tidaklah dapat diselesaikan sepenuhnya. Terutama untuk distribusi pendapatan yang adil bagi orang miskin, diperlukan satu mekanisme tersendiri di luar pasar. Dalam konteks ini, Islam telah menyediakan beberapa cara untuk meredistribusi pendapatan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswa, dan waris. Nah, kita akan bahas satu-satu secara ringkas. Mekanisme redistribusi pendapatan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Zakat berarti suci atau menyucikan, yaitu menyucikan hati orang yang membayar zakat dari kekikiran dan kerakusan, sehingga Allah menumbuhkan hartanya dengan penuh berkah. Dalam rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah sholat, dan seringkali Al-Quran menyebut keduanya bersama dalam satu ayat. Misalnya surat Al-Bayyinah ayat 5 menegaskan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, agar pula menegakkan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Selain dimensi vertikal, zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal dan memiliki makna transformasi ekonomi dan sosial yang strategis. Secara objektif, Islam mewajibkan orang kaya atau agniya mengeluarkan zakatnya guna mengikis kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan, dan menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat. Nah, ini ada tabel 10.1 ketentuan beberapa jenis zakat. Kita lihat. Ada zakat fitrah, pelaksananya sebanyak 1 so' atau 2,5 kg dari bahan makanan sehari-hari seperti beras,
harus dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri agar dapat membersihkan puasa dan memberi makan orang miskin. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap jiwa. Lalu ada zakat pertanian. Pelaksananya hasil pertanian seperti padi, jika sudah mencapai nisab 5 wasok atau 7,5 kuintal, wajib dikeluarkan zakatnya 10% dan 5% jika menggunakan sarana pengairan. Untuk zakat ternak, terdapat ketentuan yang sangat rinci untuk zakat hewan ternak, tapi secara umum, nisab zakat unta adalah 5 ekor, kambing 40 ekor, dan sapi 30 ekor setelah mencapai haul. Lalu ada zakat emas dan perak. Ya. Zakat emas dan perak termasuk pula perhiasan adalah 2,5% setelah mencapai nisab 200 dirham atau 5 awak atau 672 gram dan telah dimilikinya selama 1 tahun. Lalu ada zakat niaga. Dianalogikan dengan emas, besaran zakat niaga adalah 2,5% jika sudah mencapai nisab 85 gram emas. Mengenai umur nisab terdapat beda pendapat di antara ulama mazhab, tapi Qardawi merujuk pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa nisab tidak perlu menunggu 1 tahun. Kapan saja harta niaga telah mencapai nisab, maka saat itu pula harus dibayarkan zakatnya. Lalu ada zakat profesi. Zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan yang diterima. Namun demikian, terdapat banyak beda pendapat yang tajam di antara ulama mazhab, terutama terkait dengan nisab harus bermasa 1 tahun atau tidak. Lalu ada zakat investasi. Terdapat banyak beda pendapat, terutama terkait dengan analoginya apakah zakat investasi disamakan dengan zakat emas, niaga, atau pertanian. Lalu zakat saham dan obligasi. Sebagian ulama menganalogikan saham dan obligasi seperti perdagangan karena ada kegiatan jual beli. Oleh karena itu, zakat saham dan obligasi mengikuti ketentuan seperti zakat niaga. Ya. Jadi itu jenis-jenis zakat dan pelaksanaannya. Oke. Syariat Islam mengatur pembayaran zakat jika harta kita telah memenuhi batas pembayaran atau nisab dan telah mengendap selama 1 tahun atau haul. Tapi beberapa jenis zakat seperti zakat perdagangan ditunaikan tanpa harus menunggu nisab dan haul. Berdasarkan aturan zakat yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tabel yang tadi, tabel 10.1 menyajikan ketentuan zakat yang diringkas dari HPP Muhammadiyah dan sumber lainnya, yaitu dari Himpunan Tarjih Muhammadiyah dan sumber-sumber lainnya. Selain ketentuan zakat, masalah yang krusial dalam tata kelola zakat adalah siapa yang berhak memungut zakat dari para agniya, dari orang kaya ini ya, tadi agniya itu dari para agniya muslimin. Jumhur ulama bersepakat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut dan mengurusi zakat dengan tertib. Namun di Indonesia, kewenangan dalam mengelola zakat tidak terpusat di tangan pemerintah. Masyarakat dan terutama organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Persis, dan sebagainya juga mempunyai lembaga sendiri yang mengelola zakat kaum muslimin. Di satu sisi, desentralisasi zakat memberi ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam tata kelola zakat, tapi di sisi lain, hal ini boleh jadi berdampak pada efektivitas penggunaan zakat. Ini terutama terkait dengan fungsi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Sampai saat ini, fungsi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam instrumen kebijakan fiskal belum begitu jelas dalam praktiknya. Lalu ada infak dan sedekah. Pengertian infak merujuk pada apapun harta yang dibelanjakan secara umum. Membeli pakaian, makanan, rumah, dan kebutuhan lainnya merupakan bagian dari infak. Sedangkan sedekah adalah infak yang ditujukan untuk keikhlasan hati dalam menolong orang lain atau membantu perjuangan agama. Sedekah yang dibayarkan seorang muslim merefleksikan pembenaran pribadinya atas iman kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 menegaskan dua bentuk redistribusi pendapatan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata atau menyesali, wahai Tuanku, sekiranya engkau menunda kematianku sebentar lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang solih. Ya, infak dan sedekah termasuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Setiap muslim merasa bertanggung jawab untuk membagi harta mereka kepada orang lain karena pada harta mereka memang terdapat porsi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkannya.
Ya, dan di dalam harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini di Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Sejak mula pertumbuhan Islam, agama yang menyebarkan rahmat bagi semesta ini dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang sangat antusias dalam membelanjakan dinar dan dirham mereka untuk Islam atau keadilan dan kemanusiaan. Para sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, dan lainnya selalu mensedekahkan sebagian besar kekayaan mereka. Itsar atau mendahulukan untuk orang lain daripada dirinya sendiri telah menjadi akhlak mulia para sahabat dan kaum muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam. Dan orang-orang Ansor telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Mereka mencintai orang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak ingin dalam hati mereka terdapat apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9.